Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Asrori, dosen program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, dengan nomor induk dosen nasional 0724098404. Video ini dibuat guna memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen pada pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran PDD UK TPT. Baik, pada semester ganjil 2005-2026 saya mengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan kode mata kuliah MPAI 002. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 1 Prodi Magister Pendidikan Agama Islam. Filsafat Pendidikan Islam, deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam membahas tentang hakikat, dasar, tujuan, nilai, dan paradigma pendidikan Islam melalui kajian filosofis yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan khazanah pemikiran para filosof Barat maupun Muslim, klasik maupun kontemporer. Dan mata kuliah ini juga mengkaji pemikiran filsafat Barat maupun Islam secara komparatif, menganalisis isu-isu pendidikan Islam kontemporer, serta mengembangkan model filsafat pendidikan Islam yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah hakikat dan landasan filsafat pendidikan Islam, baik itu pengertian, ruang lingkup, ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya, pemikiran filsafat Muslim klasik, pemikiran tentang manusia, tentang ilmu, tentang pendidikan, maupun pembentukan karakter, pemikiran filsafat pendidikan Islam modern, dan relevansinya filsafat pendidikan Islam yang digagas oleh filosof-filosof Muslim maupun filsafat pendidikan Barat, serta membahas tentang isu-isu kontemporer pendidikan Islam seperti modernisasi, sekularisasi, islamisasi sains, digitalisasi, globalisasi, dan moderasi kehidupan beragama. Bahan kajian lain adalah analisis filosofis terhadap pendidikan, masyarakat, dan integrasi sains dan teknologi dalam perspektif pendidikan Islam, serta rekonstruksi pengembangan model filsafat Islam, pendidikan Islam kontemporer melalui kajian kritis dan penelitian ilmiah. Adapun CPL dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa memiliki sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjunjung tinggi etika, integritas akademik, serta mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang moderat, berpikiran wasatiyah, dan toleran dalam kehidupan global. Kemudian mahasiswa mampu, yang kedua, CPL kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan menganalisis teori mutakhir pendidikan Islam, pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner, serta khazanah pemikiran Islam secara kritis dan transformatif yang terintegrasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun CPMK mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar filsafat pendidikan Islam dan perbedaan dengan filsafat pendidikan Barat, menguraikan pemikiran filsuf Islam klasik tentang pendidikan dari karya-karya otentik dan orisinal mereka, mengkritisi pemikiran filsuf modern Muslim dan Barat dalam konteks pendidikan, menganalisis problem pendidikan Islam kontemporer dengan pendekatan filosofis, serta mengembangkan gagasan solutif dalam bentuk paper akademik atau mini research tentang filsafat pendidikan Islam. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah lecturing interaktif, ada center
student center learning dan project based learning. Adapun asesmen yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah sumatif maupun formatif, yang diantaranya adalah kehadiran mahasiswa, penilaian kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, resum, termasuk adanya paper tematik dan mini research yang kita adakan untuk menilai pemahaman, kedalaman, dan wawasan mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan Islam. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelum kuliah kita lanjutkan, marilah kita berdoa agar kita memperoleh kemanfaatan dari apa yang kita pelajari. Berdoa mulai. Baik, teman-teman, kita akan mereview apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang ontologi, epistemologi, bahkan aksiologi dari pendidikan Islam. Kita juga sudah belajar tentang filsafat-filsafat Barat sebagai pembanding dari filsafat-filsafat Islam. Kita sudah belajar tentang filsafat Plato, Socrates, tentang pendidikan. Kita juga sudah mempelajari tentang rasionalisme René Descartes. Kita mempelajari tentang pragmatismenya John Dewey. Kita sudah mempelajari tentang empirisismenya John Locke. Kita juga sudah belajar tentang eksistensialisme Sartre dan Kierkegaard. Semua filsafat-filsafat itu, teman-teman, saya ingatkan bahwa semuanya punya konteksnya masing-masing. Jadi tidak harus kemudian menjadi satu pilihan kita, tapi kita harus ingat bahwa semuanya mempunyai konteks masing-masing. Hari ini, teman-teman, kita akan mempelajari filsafat Islam modern, filsafat pendidikan Islam modern. 3 pemikir besar, yakni Iqbal, Fazlur Rahman, dan Hussein Nasr, Syed Hussein Nasr. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari tentang epistemologi, kerangka teoritis, termasuk filsafat pendidikannya Iqbal, filsafat pendidikannya Fazlur Rahman, dan kemudian filsafat pendidikannya Syed Hussein Nasr. Kita akan belajar tentang analisis komparatif 3 pemikiran filsafat pendidikan itu, kemudian relevansi kontemporer, dan penutupnya, termasuk refleksi. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati yang terjadi pada pendidikan Islam. Modernitas pada pendidikan Islam itu menekankan pada pergeseran paradigma epistemologis. Bukan hanya teknologinya yang berubah, tapi paradigma pemikiran pendidikan Islam juga berubah. Misalnya konsep modernitas, kita harus pahami bahwa modernitas itu perubahan epistemologis, pergeseran paradigma pendidikan dalam Islam. Bukan sekedar modernitas yang kita pahami di luar pendidikan, misalnya pergantian teknologi dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa krisis yang harus kita pahami dalam pendidikan Islam. Misalnya dikotomi ilmu. Hari ini masyarakat kita masih sangat dikotomis sekali menjelaskan tentang pendidikan Islam. Ada yang belajar agama itu dipisahkan dengan duniawi, ada yang memisahkan duniawi itu dengan agama. Nah, pola pikir yang sekuler itu masih terjadi dalam pendidikan Islam. Yang kedua, kita memahami pendidikan itu sekedar untuk memenuhi pasar. Misalnya ada berapa kebutuhan pekerjaan di sana, kemudian ada dimensi spiritual yang hilang. Ini yang kemudian harus kita pikirkan dalam pendidikan Islam. Padahal pendidikan Islam sangat sekali erat kaitannya dengan spiritualitas. Teman-teman sekalian, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah filsafat pendidikan Islam modern itu merupakan adaptasi terhadap modernitas, atau justru sebaliknya, menolak modernitas? Nah, pertanyaan kunci dalam diskusi kali ini adalah,
filsafat Islam modern beradaptasi dengan modernitas atau mengkritik modernitas itu? Menerima atau menolak? Ataukah kita harus bagaimana bersikap dalam filsafat pendidikan Islam itu? Nah, ada 3 tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pemikiran rekonstruksionismenya religius Iqbal, Muhammad Iqbal. Kemudian ada modernisme kritis hermeneutiknya Fazlur Rahman, dan kemudian ada cara berpikir tradisional perennialismenya Syed Hussein Nasr. Ini 3 pemikiran besar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada spektrum respon terhadap modernitas yang akan kita pelajari. Ketiga tokoh ini membentuk respon yang berbeda, cara berpikir yang berbeda. Ideologi tokoh ini pun tidak berada dalam satu garis yang sama. Nah, ini yang menjadikan kekayaan pembahasan kali ini. Dalam pendidikan filsafat pendidikan Muhammad Iqbal, teman-teman, ada beberapa kunci pemikiran. Misalnya dinamisme, hudi, dan kreativitas. Yang paling terkenal adalah hudi, selfhood, kesadaran diri. Bagi Iqbal, pendidikan Islam itu harus berbunyi kesadaran diri. Tidak boleh kemudian pendidikan itu mengasingkan orang daripada dirinya sendiri. Nah, ini yang penting dalam pemikiran Iqbal. Iqbal dan konsep hudinya itu menjadi sangat unik ketika mengatakan bahwa manusia itu harus kreatif. Terdiri dari kesadaran diri, pendidikan itu harus merubah orang untuk menyadari dirinya, ma'rifatun nafs. Nah, pendidikannya itu dinamis dan kamil. Pendidikan yang dinamis itu bagaimana? Pendidikan yang mengikuti zaman, tapi juga harus kamil, harus punya sisi religius. Nah, apa kata Iqbal tentang epistemologi pendidikan misalnya? Iqbal itu menolak dualisme rasio dan wahyu. Bagi Iqbal, pengetahuan yang sempurna itu adalah pengetahuan yang diperoleh dari rasio dan wahyu sekaligus. Integrasi keduanya termasuk intuisi dan lain sebagainya dalam memperoleh pengetahuan. Integrasi pengetahuan ini menjadi sangat terkenal di dunia pendidikan Islam. Teman-teman sekalian, implikasi pendidikannya. Maka yang terkenal dari Iqbal itu adalah integrasi pendidikan. Pendidikan yang integratif. Agama, sains, dan humaniora harus berjalan seiring. Nah, ada beberapa pemikiran yang ditelurkan oleh Fazlur Rahman sebagai tokoh kedua. Ini sebagai pengantar integrasi ilmu dan hermeneutika. Fazlur Rahman itu mengkritik tradisionalisme. Fazlur Rahman mengkritik stagnasi pendidikan dari hanya soal literalisme teks. Pendidikan seakan-akan menjadi hafalan saja di dalam pendidikan Islam. Nah, stagnasi pendidikan Islam itu yang dikritik oleh Fazlur Rahman habis-habisan. Bagi Fazlur Rahman, metode memahami teks dalam konteks historis itu menarik secara prinsip moral dan universal, tapi juga tidak boleh kehilangan konteks modernnya. Nah, maka bagi Fazlur Rahman, teks itu dalam pendidikan Islam harus diangkat menjadi kontekstualisasi nilai Islam. Konsep pendidikannya begini, pendidikan harus mengintegrasikan ilmu agama dan modern sebagai instrumen transformasi sosial. Bagi Fazlur Rahman tidak berguna ketika kita berbicara teks, tapi tidak mampu melakukan transformasi sosial. Tidak ada ijtihad intelektual. Nah, ini yang paling penting sekali bagi Fazlur Rahman, karena menurut Fazlur Rahman itu akan menghilangkan peran umat Islam dalam dunia modern. Kemudian yang ketiga, ada Syed Hussein Nasr. Syed Hussein Nasr itu kunci yang paling sering ditemui adalah Sentia Sakra, bahwa semua ilmu pengetahuan itu bersifat suci. Ilmu pengetahuan itu datang dari Tuhan, datang dari Allah, dan makanya kemudian bersifat suci. Maka ada beberapa hal kunci yang harus dipahami dari pemikiran Syed Hussein Nasr. Misalnya ada perennial truth, ada kebenaran abadi yang bagi Syed Hussein Nasr itu selalu akan ingin dicapai dalam semua tradisi agama.
Syed Hussein Nasr bukan bermaksud ini ya, bukan tidak bermaksud menyamakan semua agama benar. Tapi bagi Syed Hussein Nasr ada perennial truth, ada nilai-nilai kebenaran abadi yang hendak dicapai oleh semua agama. Lah, berangkat dari gagasan inilah tradisi agama itu terbentuk. Itu menurut Syed Hussein Nasr. Ada kritik terhadap modernitas oleh Syed Hussein Nasr. Pertama, krisis spiritual. Sekularisasi ilmu menyebabkan krisis spiritual. Orang belajar ilmu, orang semakin cerdas, semakin pandai, tapi krisis secara spiritual. Sains itu kehilangan dimensi sakralnya. Makanya kemudian dia ngomong scientia sacra, bahwa sebenarnya ilmu itu sakral. Sebenarnya agama mengajarkan semua ilmu yang didapati oleh semua ilmuwan dalam semua bidang itu bersifat suci. Lah, sains modern kehilangan dimensi sakral itu akibat sekularisasi ilmu yang menimbulkan kehilangan spiritualitas dalam keilmuan. Ini yang disebut dengan scientia sacra, karena bagi Hussein Nasr ilmu itu terhubung dengan Tuhan dan memiliki dimensi spiritual. Implikasinya reintegrasi metafisika. Kurikulum pendidikan harus mengintegrasikan kembali metafisika untuk memperkaya perspektif holistik. Jadi semua pengetahuan, misalnya kita belajar tentang sains, ya harus kita hubungkan dengan kekuatan Tuhan. Kita belajar tentang matematika, kita harus menghubungkan dengan kesuciannya ilmu yang didapat dari Tuhan. Nah, kritik positivisme. Penting untuk mengkritik positivisme. Bagi Syed Hussein Nasr, pendidikan itu tidak hanya sekedar kemudian hitung-hitungan, tidak kemudian sekedar semua harus bersifat positivisme. Tapi bagi Syed Hussein Nasr ada kearifan yang harus dicapai oleh pendidikan. Analisis komparatifnya begini. Ada tiga dinamika, ada tiga paradigma yang kita ketahui. Ada yang dinamis, reformis, dan tradisional. Epistemologinya pun ada yang integratif, hermeneutik historis, metafisik. Nah, ada yang sikap terhadap modernitas di tiga filosof itu, ada yang adaptif. Misalnya Iqbal kemudian adaptif. Ada yang integratif, misalnya Fazlur Rahman. Tapi ada juga yang Syed Hussein Nasr yang kritik fundamental, bahwa semua itu tidak bisa diterima begitu saja. Nah, ini dialektika epistemologinya. Kita harus membaca ketiganya bukan sebagai pilihan tunggal. Tidak harus ikut Fazlur Rahman begitu saja, tidak harus ikut Iqbal begitu saja. Kita juga tidak bisa kemudian dipaksa untuk percaya pada Syed Hussein Nasr saja. Ada dialektika dari ketiganya yang harus kita pahami. Nah, inilah pendidikan Islam modern yang harus kita capai dalam pendidikan Islam hari ini. Kemudian teman-teman, sebelum kita akhiri dan kemudian kita diskusi, sebelum saya mengakhiri pemantik kuliah kali ini, kita harus berdiskusi tentang bagaimana konstruksi paradigma pendidikan Islam kontemporer itu yang harus melampaui pemahaman tokoh. Jadi kita tidak harus terkonstruk bahwa kita itu pengikutnya Fazlur Rahman atau Syed Hussein Nasr, atau kita pengikutnya Iqbal saja, atau kita misalnya eksistensialismenya Sartre atau Kierkegaard. Kita harus mampu mengkritik apa yang terjadi berdasarkan konteks kita. Seperti yang awal saya jelaskan, semua filsafat itu selalu ada konteksnya. Nah, ini refleksinya teman-teman. Apakah tujuan akhir dari pendidikan itu? Maka filsafat pendidikan Islam harus menjawab ini. Apakah definisi dari kesuksesan itu? Apakah sukses itu sekedar materialisme seperti hari ini yang digaungkan oleh orang positivis? Ataukah pendidikan itu harus merubah watak seorang insan menjadi manusia yang kafah, yang kita cita-citakan menjadi insan kamil dalam pendidikan Islam? Nah, inilah teman-teman yang kita akan diskusikan hari ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin bertanya, Pak Asrowi, apa urgensi pembelajaran PAI
dalam era munculnya kecerdasan buatan atau AI pada hari ini? Oke, teman-teman, pertanyaan yang baik sekali. Dunia sekarang tercekat oleh yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ada apa urgensinya ketika kita belajar PAI? Seperti yang kita pelajari tadi, kawan-kawan, bahwa ada Iqbal, ada Fazlur Rahman, ada Syed Hussein Nasr. Kita tidak bisa menolak kehadiran AI. Tapi kemudian kita patut untuk mempertanyakan apa urgensi dan kekuatan PAI dalam menghadapi AI. Nah, ada beberapa hal yang kita pelajari sejak awal, misalnya bahwa pendidikan Islam itu selalu mengutamakan qudwah. Ada yang bisa dicontoh, ada pembangunan karakter. Yang itu tentu tidak bisa dijawab oleh AI ini. AI ini mungkin cerdas, seperti yang dikatakan oleh Syed Hussein Nasr, bahwa ilmu itu sentia sakra, semua ilmu itu mulia. Nah, begitupun ketika kita bicara tentang AI, kita tidak bisa menolak begitu saja karena dia memang ada, hidup di dalam konteks kita, di dalam ruang dan waktu kita. Maka PAI itu harus menemukan urgensinya, misalnya PAI ternyata menjadi pembentuk karakter yang utama. Bahwa PAI itu membentuk karakter seseorang. Yang ini tentu tidak bisa didapatkan ketika kita belajar dari AI. Maka PAI itu, sebagaimana dikatakan Syed Hussein Nasr, itu harus menghubungkan antara sains, keilmuan, bahwa semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena sentia sakra, karena ilmu ini sifatnya mulia, sifatnya suci, ya kita tidak bisa tolak semuanya. Tapi kita juga harus membersihkan keilmuan itu dari kerancuan. Nah, PAI menjawab itu. Makanya PAI itu mengandalkan, misalnya di dalam dunia pendidikan Islam itu kita mengandalkan sanad. Ada persambungan kita dengan para guru dan kita jelas memperoleh ilmunya dari mana. Nah, ini yang tidak bisa kita ketahui misalnya dari AI. Mungkin itu untuk diskusi awalnya. Ada yang lain? Saya Pak, izin bertanya, ketika hari ini ramai membahas tentang pembelajaran deep learning, bagaimana respon terbaik tentang hal itu dari pendidikan agama? Oke, terima kasih Mbak Ajeng pertanyaannya. Kita akan menghubungkan diskusi ini antara PAI, setelah AI kita akan menghubungkan dengan deep learning. Lah, kalau kemudian kita bicara deep learning, maka kita merujuk pada Fullan, Michael Fullan, penggagas deep learning itu sendiri. Menurut Fullan, Michael Fullan itu, deep learning itu ada beberapa hal yang menjadi titik krusial. Yang pertama karakter, yang kedua citizenship, yang ketiga communication, yang keempat collaboration, creativity, kemudian ada critical thinking. Ada beberapa, ada 6 C yang kemudian hendak dicapai oleh deep learning. Dan ingat, yang pertama kali dikatakan oleh Michael Fullan itu adalah karakter. Lagi-lagi kita akan kembali pada PAI itu sebagai wahana pembentukan karakter. PAI juga mendorong kesadaran manusia bahwa dia bermasyarakat, dia berkewarganegaraan. Makanya kemudian ada istilah hubbul watan. PAI juga harus mendorong pembelajarnya untuk mampu berkolaborasi, menciptakan kreativitas, komunikasi, dan mampu melakukan critical thinking terhadap realitas sosialnya. Dan inilah yang menurut saya secara pribadi kita penting untuk belajar filsafat pendidikan Islam. Karena untuk mencapai ini semua kita harus peroleh dari pemahaman yang mendasar tentang bagaimana kita belajar, bagaimana ilmu diperoleh,
dan bagaimana kita menghadapi dunia di masa depan. Itu semua akan dipelajari dalam filsafat pendidikan ilmu. Jadi itu yang kita diskusikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.